Aku terpaksa menikahi gadis kampung yang kolot dan tak kukenal demi bakti pada ayahku. Rencanaku setelah tugasku selesai, aku akan menceraikannya demi kekasihku yang cantik dan modern. Namun kini, panggilan berakhir. Aku masih memegang ponsel ketika suara lembut terdengar dari ambang pintu. Mas Khalil, aku tersentak. Humayyah berdiri di sana, menatap lurus ke arahku. Apakah ia mendengar percakapanku dengan Nadia? Dadaku berdebar, lidah keluh, sementara senyum tipisnya membuat jantungku kacau. Mas, makanannya sudah matang. Ayo makan, ucapnya lembut. Kami duduk di meja makan bersama ayah dan ibu. Keduanya tampak lahap. Humayyah makan pelan, gerakannya tenang dan anggun. Ibu menatapnya penuh sayang. "Kamu memikirkan apa, sayang?" tanya ibu. Humayyah tersenyum. "Tidak, Bu. Ini aku makan kok." Aku menatap wajahnya, mencari tanda kegelisahan. Tidak ada. Tatapannya teduh, seolah tak ada rahasia di antara kami. Malam berlalu. Di kamar, Humayyah menunaikan salat Isya. Aku bersiap keluar. Rencana menemui Nadia tak bisa kutunda. "Humayyah, aku ada urusan sebentar di luar." Ia hanya mengangguk, tanpa pertanyaan. Benarkah ia tidak mendengar percakapanku dengan Nadia, atau hanya memilih diam? Perjalanan ke kafe terasa panjang. Rasa bersalah pada Humayyah bercampur kegelisahan akan desakan Nadia. Sesampainya di kafe Abalone, langkahku terhenti. Nadia duduk bersama seorang pria. Mereka tampak akrab. Nadia melambaikan tangan sambil tersenyum cerah. "Mas Khalil, kenalkan, ini Robi, teman kuliahku. Kebetulan ketemu di sini." Aku mengangguk dan duduk. Mereka langsung tenggelam dalam percakapan hangat. "Kita sudah lama nggak ketemu," kata Nadia. "Kangen ya, waktu kita liburan ke luar negeri dulu," sambungnya sambil tertawa. Robi menimpali, "Iya, itu perjalanan yang nggak terlupakan. Kita harus ulangi lagi." Tawa mereka berpadu hangat, menciptakan suasana asing bagiku. Liburan ke luar negeri. Nadia tak pernah menceritakan hal ini. Rasa cemburu dan kesal menyesak dada. Selama ini Nadia menuntut kesetiaanku, sementara ia menyimpan kenangan dengan pria lain. Aku menunduk, menatap cangkir kopi yang belum tersentuh. Pikiranku melayang ke rumah, ke sosok Humayyah yang mungkin sedang membereskan dapur atau menyiapkan teh untukku. Perempuan yang tak pernah menuntut, hanya memberi kehadiran menenangkan. Perbedaan dua perempuan itu terasa semakin nyata. Humayyah penuh keteduhan, Nadia penuh tuntutan. Dan perbedaan itu membuatku semakin bingung tentang janji, cinta, dan diriku sendiri. Robi akhirnya pamit, meninggalkan meja dengan senyum sopan. Nadia baru melirikku, seolah baru menyadari keberadaanku. "Maaf ya, tadi aku terlalu asik ngobrol sama Robi." "Kami sudah 2 tahun gak ketemu," ujarnya santai. Perasaanku tak enak. Bagaimana bisa Nadia begitu mudah larut dalam obrolan dengan pria lain? Ia malah tersenyum menggoda. "Mas Khalil cemburu, ya? Jangan cemburu dong, dia cuma masa lalu." Aku menatapnya tajam. "Masa lalu? Maksudmu? Dia mantan kekasihmu?" Nadia mengedikan bahu. Gak tahu deh. Sudahlah, jangan dibahas." Aku menahan napas, tapi nadanya tiba-tiba berubah tegas. "Jadi gimana Mas Khalil? Kamu sudah ceraikan Humayyah?" desaknya. Aku terdiam, menahan gejolak di dada. "Iya, dalam waktu dekat aku pasti menceraikan Humayyah," ucapku pelan, meski hatiku sendiri ragu. Wajah Nadia melunak. Ia meraih tanganku. Jemarinya hangat menelusup ke sela-sela jariku, sementara pikiranku melayang pada tatapan teduh Humayyah yang mungkin diam-diam mendengar semuanya. Bersambung, Komandan. Aku tak mengejar seragam. Penulis, Norma Laila. Baca selengkapnya di KBM App.